Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Ilma dan teman-teman kelas pemikiran Jepang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfat Iqbal Hoyer Fizri, Bimo Nova Wicaksono, Randi Rizky Ramadan, dan Rizky Adrian Krishnadi akan membawakan video soal wabi-sabi dalam Cha no Yu. Video ini akan membahas soal pertama, definisi dan penjelasan dari konsep wabi-sabi. Kedua, sejarah awal munculnya upacara teh di Jepang. Ketiga, upacara wabicha dan prinsip kesederhanaan. Dan keempat, analisis wabi-sabi yang terkandung dalam upacara teh atau Cha no Yu. Pertama, kami akan membahas soal definisi dan penjelasan dari konsep wabi-sabi. Sebetulnya, terdapat banyak interpretasi akan definisi wabi-sabi. Dua yang kami ambil, yakni dari Juniper tahun 2003 dan Koren tahun 2008. Menurut Juniper tahun 2003, jika sebuah objek atau ekspresi dapat memunculkan dari dalam diri kita sebuah rasa melankolis yang tentram dan kerinduan spiritual, maka objek itu dapat dikatakan bersifat wabi-sabi. Sedangkan menurut Koren, wabi-sabi berarti mengapresiasi keindahan yang tidak sempurna, tidak abadi, dan tidak lengkap dalam alam. Dan aspek-aspek inti dari wabi-sabi disimpulkan oleh Richard Powell tahun 2005 sebagai berikut. Menurut beliau, wabi-sabi mengajarkan 3 realitas sederhana, bahwa kehidupan semua hal, pertama, tidak dapat bertahan selamanya, kedua, tidak pernah selesai, dan ketiga, tidak sempurna. Dalam 3 realitas ini, terdapat suatu keindahan tertentu yang bisa ditangkap dari dunia sekitar kita. Istilah wabi-sabi terbentuk dari 2 kata dalam bahasa Jepang, yakni wabi dan sabi. Wabi berarti kesepian dan kesendirian yang dirasakan petapa di wilayah terpencil. Sedangkan sabi berarti sesuatu yang ternoda atau berkarat, tanda perkembangan alamiah. Tetapi sekitar abad ke-14, arti kedua kata ini mulai berubah menjadi lebih positif. Wabi sekarang dapat berarti kesederhanaan kasar, kesegaran atau kesunyian, dan dapat diaplikasikan ke objek alami maupun buatan untuk menyatakan keindahan yang kurang dipahami atau diapresiasi. Wabi juga dapat digunakan untuk menggambarkan kejanggalan yang muncul pada pembuatan sebuah objek, yang dianggap dapat menambah keunikan dan keindahan objek tersebut. Sedangkan sabi dapat mengacu ke keindahan yang datang dari makin tuanya suatu hal. Hal-hal ini seperti karat atau retak menandai hidup yang telah dijalani objek tersebut dan tidak kekalannya, sehingga menambah keindahan objek tersebut. Walau wabi dan sabi merupakan 2 istilah estetis yang berbeda, kedua istilah menjadi sering digabungkan untuk mendeskripsikan satu konsep yang sama, wabi-sabi. Wabi-sabi sering digunakan untuk menggambarkan sebuah kejadian atau objek yang memiliki kekuatan besar pada penampilan luarnya yang luntur atau layu ataupun mentah. Wabi-sabi sering digunakan untuk membuat dalam tanda kutip adegan yang memiliki sifat mentah. Adegan yang dibuat harus terlihat seperti bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi harus memiliki kecacatan agar terlihat lebih asal dan alami. Seorang petapa Buddhis bernama Myawan Eisai membawa bubuk teh dari Tiongkok pada tahun 1191. Ia disebut sebagai bapak teh karena kontribusinya kepada teh di Jepang. Eisai kemudian dikenal sebagai penemu Buddhisme Zen di Jepang. Pada abad ke-13, kepopuleran teh meningkat terutama di kalangan kelas samurai. Petapa Buddhis mempromosikan teh secara rata di antara masyarakat biasa dan kaum bangsawan. Pendeta pada abad ke-15 bernama Murata Shuko dikenal juga sebagai bapak dari Cha no Yu karena membawa upacara teh dari Tiongkok dan menjadikan itu sebagai seni Jepang. Shuko membawa gaya yang terlihat lebih sederhana agar menyesuaikan dengan semangat Zen. Dan pada abad ke-16, masyarakat Sakai yang sekarang dinamakan Osaka dikenal dengan rasa cintanya dan keahlian dalam upacara teh. Ahli teh Sakai bernama Takenojo
mengikuti dan mengembangkan ajaran Shuko. Ia kemudian dianggap sebagai salah satu ahli teh yang penting dan sangat dihargai di masanya. Takenojo menekankan gaya kesederhanaan. Kemudian Sen Rikyu yang merupakan murid dari Takenojo. Setelah kematian Takenojo, Rikyu mendominasi teh dengan kreativitas dan cita rasa yang superior, sehingga saat ini Chado dianggap sebagai seni Rikyu. Sen Rikyu menggunakan prinsip gurunya, Takenojo, yang merupakan Ichigo Ichie, yang artinya satu kehidupan, satu kesempatan. Rikyu menyusun aturan upacara menjadi gaya yang dikenal dengan wabicha. Pada tahun 1579, Rikyu menjadi pembuat ocha bagi Oda Nobunaga. Setelah kematian Nobunaga pada tahun 1582, ia menjadi pembuat ocha untuk Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi saat itu menganggap bahwa yang menyebarkan Chanoyu itu adalah Hideyoshi itu sendiri, bukan Sen Rikyu. Hal di atas menyebabkan terjadinya konflik di antara kedua tokoh tersebut. Hideyoshi merasa tersaingi karena Rikyu justru sering diminta nasihat oleh para daimyo kuat. Hideyoshi meminta Rikyu agar meminta maaf kepadanya dan mengancam Rikyu untuk bunuh diri. Hal tersebut cuma berupa ancaman, namun Rikyu berpikir untuk lebih baik mati daripada meminta maaf. Kematian Rikyu ini membuat Chanoyu menjadi lebih populer. Chanoyu sebelum wabi-sabi. Dapat kita ketahui pada masa terakhir pada zaman Muromachi, teh telah menjadi minuman yang populer di kalangan masyarakat. Namun, upacara minum teh tersebut masih diadakan dengan cara yang sangat mewah, dengan rumah minum teh yang luas dan dilengkapi oleh berbagai perabotan karamono atau perabotan keramik mewah yang diimpor dari Tiongkok. Upacara minum teh ini sering diiringi oleh berbagai macam elemen-elemen kemewahan seperti makanan kudapan pendamping dan juga adanya berbagai pemandu yang mengiringi upacara minum teh tersebut. Sehingga walaupun teh sudah berkembang secara luas di masyarakat, upacara minum teh sendiri masih terconfine atau hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya atau golongan kelas menengah dan atas. Kemudian ada wabicha. Wabicha merupakan upacara minum teh Jepang yang berawal dari kebiasaan minum teh dalam menjamu orang-orang yang penting. Wabicha sendiri diilhami oleh prinsip kesederhanaan atau wabi-sabi yang digagas oleh Sen Rikyu, Takenojo, Murata Juko. Etimologi wabicha. Kata wabicha sendiri yang menggabungkan kata wabi yang artinya sedih atau sederhana dengan cha yang artinya teh, kemudian membentuk sebuah kata wabicha. Penggunaan kata ini ternyata baru populer pada zaman Edo, di mana sebelumnya istilah wabisuki juga berarti upacara minum teh, yang berarti juga kesederhanaan, lebih dikenal luas di masyarakat. Sen Rikyu berhasil menyederhanakan upacara minum teh dengan membuang elemen-elemen yang dianggap terlalu mewah dari upacara Chanoyu sebelumnya yang merupakan adaptasi dari upacara serupa yang berada di Tiongkok. Sen Rikyu merubah beberapa elemen-elemen yang dianggap sebagai elemen fundamental dari upacara Chanoyu pada sebelumnya. Perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain dengan mengubah ruangan menjadi ruangan yang sangat sederhana, yaitu hanya seluas 4,5 tatami, ya, seperti yang ditunjukkan di rumah teh Taiyan yang berada di Kyoto. Peralatan minum pun diusahakan menggunakan peralatan sederhana yang terbuat dari tanah liat serta dibuat secara lokal, tidak menggunakan peralatan keramik karamono yang diimpor dari Tiongkok. Hal ini dilakukan demi menjaga elemen kesederhanaan seperti yang diikat dalam prinsip wabi-sabi. Setelah dilakukan analisis, kami menemukan perwujudan wabicha di dalam Chanoyu. Perwujudan tersebut dapat dilihat secara konkret dan secara konsep. Untuk memperlihatkan nilai wabicha secara konkret, beberapa hal berikut dapat diperhatikan dari wujud fisik nyatanya. Temuan kami adalah sebagai berikut. Taman di luar Chashitsu didesain sesederhana mungkin. Bebatuan yang ada di taman juga hanya ada yang memiliki fungsi, seperti sebagai batu pijakan untuk masuk ke Chashitsu.
Lalu dinding chasitsu juga terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari jerami, sehingga membuat chasitsu terlihat sangat sederhana. Selain itu, cabana yang digunakan sebagai bunga penghias yang diletakkan di tokonoma berasal dari kebun bunga sekitar chasitsu, sehingga terkesan sederhana. Lalu, kakejiku yang digunakan sebagai hiasan yang digantung di tokonoma merupakan lukisan atau kaligrafi sederhana yang dibeli dari pedagang sekitar chasitsu. Terakhir, peralatan yang digunakan untuk upacara chanoyu dibuat dari bahan-bahan lokal yang sederhana, dan cawan seringkali hanya diberi motif hiasan sederhana. Selanjutnya, saya akan membahas perwujudan wabicha secara konsep. Berikut adalah temuan kami mengenai perwujudan wabicha secara konsep. Pertama, ada pembacaan haiku yang diilhami dari ajaran Buddha Zen oleh sang tuan rumah. Lalu, cara masuk ke chasitsu adalah dengan cara merunduk melalui nijiri-guchi untuk merendahkan diri. Ruang chasitsu yang kecil akan menghapus batas ruang dan status sosial seseorang dengan orang lain, sehingga akan terbentuk suasana yang ramah dan nyaman. Ketentuan untuk dilakukannya upacara chanoyo yaitu keharusan kebersihan jasmani dan rohani para peserta chanoyo, serta ruang dan peralatannya. Dan jumlah peserta yang terbatas harus memiliki ketenangan pikiran. Semuanya bertujuan untuk menciptakan suasana sederhana yang tenang dalam berjalannya upacara chanoyu. Demikian video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf dan atas perhatiannya, terima kasih banyak.